Om Swastiastu, salam dan bahagia. Saya Nikoma Ngayu Sudianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Materi pada video kali ini adalah pengalaman reflektif terkait dengan pengalaman belajar, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, dan keterkaitan materi 2.3 dengan materi sebelumnya. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa seorang guru penggerak harus mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Peran ini dapat dilakukan dengan melakukan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi antara coach dengan coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya, yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Agar mampu menjadi coach yang baik, maka saya harus memiliki paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada coachee, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Untuk menjadi coach yang baik, saya juga harus memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti dalam coaching adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Agar proses coaching dapat berjalan dengan baik, maka saya harus menerapkan mendengarkan aktif dengan rasa, yaitu receive, memperhatikan pembicara, dengarkan kata kunci, appreciate, mendengarkan dengan mengangguk, kontak mata, kemudian ajukan pertanyaan yang mendalam, summarize, rangkum yang Anda tangkap menjadi kesimpulan. Agar proses coaching dapat berjalan, maka diperlukan alur percakapan, yaitu alur percakapan Tirta. Tirta terdiri dari tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Yang kedua adalah identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini dan hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Yang keempat adalah TA atau tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Emosi yang saya rasakan saat mempelajari modul ini adalah yang pertama, khawatir. Khawatir jika tidak mampu dan memahami mengaplikasikannya nanti karena ini adalah hal yang baru. Tertarik karena setelah membaca materi, saya mulai mendapatkan gambaran dan semakin tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Saat saya mencoba proses coaching, saya merasa senang karena dapat mempraktikkan semua langkah-langkah sesuai alur Tirta dan mendapatkan pengalaman baru. Optimis, setelah beberapa kali latihan dan praktik, saya merasa yakin dapat mengaplikasikannya di sekolah. Yang sudah baik dalam diri saya dalam proses coaching ini adalah memahami tentang coaching dalam supervisi akademik. Melalui latihan saya laksanakan, saya sudah mampu mendengarkan dengan rasa dan menggunakan alur Tirta dalam melakukan coaching dengan teman sejawat. Yang perlu diperbaiki adalah berusaha melakukan coaching secara mengalir, secara alamiah, tidak kaku, serta berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee untuk memaksimalkan potensi dari coachee. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Penerapan coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung kepada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Makna dan tujuan supervisi adalah pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan. Prinsipnya adalah kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Ada 3 tahapan dalam kegiatan supervisi, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ketika melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi yang dilandasi kepercayaan antara coach dan coachee. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching tidak hanya sekedar ngobrol atau berbincang, namun kita diharapkan dalam kondisi sadar, secara penuh, mindfulness, mendengarkan dengan rasa dan fokus terhadap permasalahan yang dibahas. Proses coaching dalam pendidikan dilakukan dengan semangat among atau menuntun,
yang membantu coach menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Komunikasi dilakukan dalam ruang perjumpaan yang penuh kasih sayang dan persaudaraan, tanpa menghakimi, tanpa berasumsi, dan tidak emosional dan tidak subjektif. Tantangan dalam penerapan supervisi akademik dengan paradigma coaching adalah adanya stigma yang dipikirkan saat mendengar kata supervisi akademik. Supervisi akademik dianggap sebagai ujian, beban, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan sehingga terkesan menakutkan. Selain itu, banyak guru yang masih belum bisa menemukan potensinya sendiri, tidak percaya diri untuk mengemukakan keinginannya dan masih menunggu diberikan saran oleh orang lain. Alternatif tantangan yang bisa diberikan adalah yang pertama, mengubah stigma yang berkembang dengan cara mensosialisasikan tentang makna dan tujuan dari supervisi akademik yang sebenarnya. Yang kedua, menerapkan aksi nyata penerapan coaching dalam supervisi akademik. Yang ketiga, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan sejawat sehingga tidak segan meminta kita untuk melakukan coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah setelah saya mempelajari modul 2.3, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching, menggunakan alur Tirta baik sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pengalaman masa lalu tentang supervisi akademik. Pengalaman disupervisi oleh kepala sekolah dengan asumsi tujuannya untuk memeriksa kelengkapan administrasi serta mencari kesalahan dan kekurangan membuat sedikit rasa cemas jika mendengarkan informasi bahwa akan ada supervisi. Di masa depan, saya berharap supervisi akademik harus menggunakan paradigma berpikir coaching sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik dan pendidikan. Proses coaching dalam pendidikan dilakukan dengan semangat among yang membantu coach menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran yang nantinya akan memberikan dampak yang positif kepada murid. Konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain adalah keterkaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.3 tentang coaching adalah memahami kebutuhan atau pengalaman belajar coaching. Dengan memahami kebutuhan belajar coaching, maka akan menumbuhkan rasa percaya untuk melakukan coaching dengan kita. Hal tersebut mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada diri coaching sehingga akan menemukan cara yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan individu coaching. Keterkaitan dengan modul 2 adalah untuk melakukan kompetensi coaching perlu adanya kehadiran penuh atau present dan tetap fokus. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Hal ini dapat dilakukan dengan teknik stop dan mindfulness. Demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Om Santi 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 Om.